Video pembelajaran ini berisi materi tentang pengertian akun, fungsi akun, penggolongan akun, dan mekanisme debit kredit. Akun adalah formulir yang digunakan untuk mencatat perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Fungsi akun adalah 1. Menunjukkan tempat pencatatan unsur harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. 2. Menunjukkan perubahan bertambah atau berkurang unsur-unsur harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. 3. Sebagai sumber informasi mengenai posisi harta, utang, modal, dan perubahannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Secara umum akun dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real terdiri dari harta, utang, dan modal, dan akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban. Akun real adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam neraca, sedangkan akun nominal adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan laba rugi. Harta adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan yang berupa uang, barang ataupun hak-hak yang dijamin oleh undang-undang, yang timbul dari transaksi atau peristiwa di masa yang lalu, dan diharapkan akan mendatangkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Penggolongan harta terdiri dari harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap berwujud, harta tetap tidak berwujud, dan harta lain-lain. Akun-akun yang termasuk harta lancar antara lain: kas di tangan, kas di bank, surat berharga, piutang usaha, piutang wesel, piutang bunga, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, perlengkapan dan persediaan. Investasi jangka panjang biasanya terdiri atas saham dan obligasi. Harta tetap berwujud dapat berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Harta tetap tidak berwujud dapat berupa goodwill, hak paten, merek dagang, hak sewa, dan franchise. Sedangkan harta lain-lain adalah harta tetap yang tidak terpakai. Utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi sebelumnya. Utang digolongkan menjadi utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan utang lain-lain. Akun-akun yang termasuk utang jangka pendek antara lain utang usaha, utang wesel, utang gaji, utang bunga dan sewa diterima di muka. Utang jangka panjang terdiri dari utang bank, utang hipotek, utang obligasi, dan kredit investasi. Sedangkan utang lain-lain terdiri dari utang jaminan yang diterima dari pelanggan ataupun utang kepada pemegang saham. Modal adalah kewajiban perusahaan terhadap pemilik perusahaan. Struktur modal akan berbeda antara perusahaan perseorangan dengan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Untuk perusahaan perseorangan, modal terdiri atas akun modal pemilik dan prime. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, akun modal terdiri atas modal saham dan laba ditahan. Pendapatan adalah arus kas masuk yang berasal dari usaha atau kegiatan perusahaan. Pendapatan digolongkan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha untuk perusahaan jasa berasal dari pembayaran atas jasa yang diberikan, dan biasanya akunnya diberi nama pendapatan jasa. Dan untuk perusahaan dagang, pendapatannya berasal dari penjualan barang dagang, dan akunnya diberi nama penjualan. Untuk pendapatan di luar usaha, biasanya dapat berupa pendapatan komisi, pendapatan bunga, ataupun pendapatan sewa. Beban merupakan arus kas keluar yang berhubungan dengan usaha memperoleh penghasilan ataupun pendapatan. Sama seperti pendapatan, penggolongan beban juga terdiri atas beban usaha dan beban di luar usaha.
yang termasuk beban usaha antara lain beban gaji, beban air dan listrik, beban sewa, beban asuransi, beban iklan, dan beban perlengkapan. Sedangkan beban di luar usaha dapat berupa beban bunga dan beban administrasi bank. Setiap terjadi transaksi akan berpengaruh terhadap harta, utang, modal, pendapatan ataupun beban, baik bertambah ataupun berkurang. Pencatatan atas perubahan tersebut harus mengikuti aturan yang disebut mekanisme debit kredit. Adapun mekanisme debit kredit untuk setiap akun adalah sebagai berikut. Harta dan beban apabila bertambah akan dicatat di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Sebaliknya untuk utang, modal, dan pendapatan apabila bertambah akan dicatat di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Demikianlah video pembelajaran tentang akun. Sekian dan terima kasih.